Membuat laporan. Membuat laporan. Selesai kita mengolah suatu data sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada atasan kita, maka data yang kita olah itu harus dibuatkan laporan. Ada 3 hal yang berkaitan dengan laporan. Ya, ini contoh nih, ini laporan. Jadi kita kalau mau melaporkan hasil pekerjaan pengolahan data kita ke pimpinan, salah satu caranya adalah dicetak ke kertas, namanya laporan. Jadi yang berkaitan dengan laporan ini, pembuatan laporan ini, ada 3 hal. 1, sumber data. Ya, sumber data jelas dari database, tepatnya dari tabel. Kedua, adalah tempat menampilkan data. Data dari tabel ini nanti akan dicetak ke kertas. Kolom-kolom yang mau ditampilkan, kolom apa saja, bentuknya seperti apa, judulnya bagaimana, dan seterusnya. Itu diatur di sebuah file yang namanya data report. Ya, jadi data dari tabel, ya kemudian nanti diatur oleh data report. Ya, kemudian kita kasih perintah keluar laporan. Nah, yang ketiga adalah program untuk menampilkan laporan. Jadi supaya dia tampil seperti ini, maka perlu dikasih perintah agar tabel ini bergabung dengan data report sehingga mengeluarkan laporan ini. Nah, perintah itu nanti diketik di dalam program. Jadi yang berkaitan dengan laporan itu ada 3, sumber data, tabel. Nanti di dalam laporan kita mau kolom-kolom apa saja, field apa saja, bentuknya bagaimana, judulnya bagaimana, itu kita atur di sebuah file yang namanya data report. Kemudian sumber data dan data report ini digabung, ditampilkan, keluar laporan. Digabung, ditampilkan tersebut menggunakan perintah yang diketik di dalam program. Ya, nah, sumber datanya sudah ada. Ya, kemarin kita kan sudah membuat, di video yang selanjutnya bisa dilihat, kita sudah membuat program isi, koreksi, kemudian menghapus. Kemudian data report. Nah, ini belum. Nah, ini kita akan buat. Ya, kita akan coba buat. Nanti perintahnya bisa dilihat di bawah. Ya, kita lanjutkan dulu pembahasan. Nah, nanti laporan tercetaknya bentuknya seperti ini, kolom-kolom yang akan ditampilkan NPM, nama, mata kuliah, tanggal uji, kemudian apa? Nilai. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ini sudah ada. Sekarang kita akan membahas mengenai data report. Ya. Pembuatan data report, ya, tempat menampilkan data. Nah, di dalam membuat data report ini, ya, ada hal-hal yang harus kita pahami. Pertama adalah ada istilah report header, report footer, kemudian detail, page header, page footer. Report itu laporan. Report header itu berarti kepala laporan. Ini kaki laporan. Kepala laporan cuman ada 1. Kaki laporan itu cuman ada 1. Kepala laporan ada di halaman pertama. Ada kata pertama, halaman pertama dari laporan. Report footer atau kaki laporan ada di halaman terakhir. Jadi kalau jumlah laporannya ada 5, maka dia ada di halaman 5, paling bawah dari laporan. Kalau jumlah laporannya tercetak ada 4 halaman, maka report footer itu ada di halaman 4. Report header pasti di halaman 1. Jadi report header cuman ada 1, report footer itu cuman ada 1. Ini di awal halaman, ini di akhir halaman. Detail itu isi laporan. Ya, nama orangnya, mata kuliahnya apa, dan seterusnya. Nah, ini nih ya. NPM ini 1, 2, 3, 4, 5, 9, IIS, pemrograman, nilainya 90, 678, RIA, PPND 1, tanggal, kemudian nilai. Ini detail, namanya detail isi laporan.
page header. Kalau tadi report laporan, kalau page saya salah artikan sebagai kertas. Atas kertas, page footer berarti bawah kertas. Jadi, kalau laporannya ada satu halaman, page header-nya atas kertasnya cuma satu, bawah kertasnya cuma satu. Tapi kalau laporannya dicetak 2 halaman, page header-nya itu ada 2, ya kan, atas halaman, ya, atas halaman 1, atas halaman 2, bawah dari halaman 1, bawah dari halaman 2. Kalau 3 halaman, atas dari halaman 1, atas dari halaman 2, atas dari halaman 3, bawah dari halaman 1, bawah dari halaman 2, bawah dari halaman 3. Jadi, page header dengan report footer itu berbeda. Report footer itu cuma satu. Berapapun jumlah halaman tercetak, report footer itu cuma satu. Tapi kalau page header, kalau laporan itu 3 halaman, maka page header-nya ada 3. Demikian juga untuk page footer, bawah halaman. Ya, jadi itu ya, mengenai page header, page footer, dan seterusnya. Sekarang kita lanjutkan. Ini sengaja saya perbesar. Gede. Report header itu ada di section 4. Ya, page header itu di section 2. Ya, kemudian detail itu section 1. Page footer ini section 3. Report footer ini section 5. Nah, kemudian nanti ya di dalam laporan data report ini kita juga memasukkan tools atau objek. Ini untuk menampilkan tulisan yang lalu di pemrograman sudah dijelaskan. Ini berarti label. Ini label, 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 label. Ini line, ini garis, ini line. Nanti ada objek line, ya, line. Kemudian ini text box, ya, ini text box, text box, ini text box, ini text box, ini text box, ini text box. Ini sebenarnya juga text box, tapi sifatnya memiliki fungsi khusus, function khusus, ya, function rata-rata, function total. Dalam hal ini nanti yang kita pakai adalah function rata-rata average. Oke, kita lanjut. Nah, ini penjelasannya. Ya, text box. Text box itu nanti ada data member, ya, diisi dengan objek tabel sumber data. Data field diisi dengan field. Jadi kalau mau menampilkan NPM, maka fieldnya NPM. Data format, misalnya untuk pengaturan pemisah ribuan. Ini report line tadi sudah dijelaskan. Ini untuk bikin garis. Ya, function tadi juga sudah dijelaskan. Ya, data member diisi dengan kotak tabel sumber data. Ya, tabel, nama tabelnya apa, tapi nanti ini kita nggak pakai. Data field diisi dengan kolomnya, ya, ini tabelnya tabel apa, ini kolomnya kolom apa, kolom NPM kah, nama kah, dan seterusnya. Data format untuk mengatur pemisah ribuannya. Function itu untuk mengatur fungsinya, apakah sebagai total atau rata-rata. Dalam hal ini nanti kita pakai yang bukan sum nih, average, ya, kita pakai yang average, rata-rata. Nah, ini penjelasannya. Nah, ini di toolbox-nya bentuknya begini. Ini report label, ya, ini text box-nya ini. Ini line-nya. Ya, ini function-nya, ya. Ini objek yang lainnya. Nah, ini user interface, ya. Ini nggak akan saya bahas lagi. Nanti yang kita pakai adalah kita kaitkan dengan tombol CMD laporan di sini. Event-nya nanti klik. Nah, ini flowchart-nya. Ya, buka file database dan tabelnya.
tampilkan laporannya. Untuk membuka database dan mengaitkannya ke data report sehingga keluar laporan, nanti kita bikin codingnya. Perintah-perintahnya yang harus kita ketik di program. Hasil akhirnya nanti kurang lebih seperti ini. Nah, ini rancangan yang harus kita bikin nanti seperti ini. Dan ini codingnya. Kita bahas codingnya. Coding, seperti yang selalu saya katakan itu, selalu hubungannya adalah dengan flowchart, ya. Nih, buka database, tampilkan laporan. Dalam hal ini, buka database itu berikut fill-fillnya nih. Jadi dari buka sampai dengan nilai nih. Ya, dari buka sampai dengan nilai di sini. Kemudian ini yang di bawah ini adalah berkaitan dengan menampilkan laporannya. Ya. Ini buka MDB-nya. Ini nggak akan saya bahas karena di program sebelumnya di mengisi dan mengkoreksi itu sudah dibahas, dilihat aja di video yang sebelumnya. Nah, ini kita membuka tabel, ya, select bintang from, membuka tabel nilai, ya, semua kolomnya dipakai. Nah, membuka tabel nilai, semua kolomnya dipakai. Dan tabel nilai ini adalah salah satu tabel dari database yang dibuka di variabel CN, ya. Nama database kan yang lalu kan masa depan, ya. Jadi dari database tersebut. Nah, setelah tabelnya terbuka, dimasukkan ke variabel rs nilai, tabel rs nilai ini dijadikan data source, sumber data. Sumber data untuk report yang kita buat. Ya. Report yang kita buat. Dengan rincian, nah mudah-mudahan masih ingat tadi, ya. Section 1 ini kan detail ini, ya. Section 1 ini detail tengah laporan, isi laporan, ya. Section 1 yang kita tampilkan itu tadi adalah kolom NPN, kolom nama, mata kuliah, tanggal uji, nilai, dan section 5, ya. Ini akhir dari laporan report footer menampilkan rata-rata. Jadi dikaitkan dulu ke file-nya, kemudian selanjutnya adalah laporan itu ditampilkan satu layar penuh, maximize. Dan ini adalah batas kiri, batas kanan, lebar laporan, dan ini adalah perintah untuk menampilkan. Ya, nah sekarang kita akan coba praktekkan. Nah, ini program yang kemarin kita buat, ya sampai menghapus, ya sampai menghapus di video yang selanjutnya bisa dilihat. Sekarang kita tinggal membuat laporannya, ya. Nah, untuk membuat laporan tadi tabelnya sudah ada, membuat data report. Untuk menambahkan data report bisa dari sini diklik kanan, ya, add, lalu pilih data report, atau bisa dari sini project, ya. Nah, kemudian kita pilih add data report, sama aja. Nah, ini dia nih, ya, ada di sini, ya. Nah, namanya sengaja kita nggak ganti. Kalau mau diganti ya name-nya aja diganti, nggak apa-apa. Kita akan rancang seperti ini. Kita perbesar. Atau ini kecilin dulu biar enak, nanti baru diperbesar lagi. Oke. Lihat, yang kita pakai adalah page header, report header-nya kita nggak pakai. Karena yang kita pakai page header berarti, ya, berarti nanti untuk judul ini nih, dari stemik sampai dengan garis di bawah ini akan muncul di setiap atas kertas, setiap lembar laporan kita, di atasnya akan muncul tulisan ini. Jadi kalau laporan itu ada 5 halaman, di setiap halaman itu akan, di atasnya akan muncul. Halaman 1 atasnya keluar ini, halaman 2 atasnya keluar ini, halaman 3 sama, 4 sama, 5 sama, keluar tulisan ini. Kalau ditaruh di report header, Pak, tulisan judul ini hanya muncul di halaman 1.
halaman 2, 3, 4 sampai dengan habis, nggak ada judul ini, hanya isinya aja. Jadi jelek, mendingan kita pakai yang page header. Berarti ini untuk report headernya nggak dipakai, kita rapatkan. Tuh, nggak dipakai dia. Page headernya mau dipakai, ini terlalu sempit, ini kita tarik turun nih. Nah, biar nggak kegedean, nanti tinggal dikecilin lagi bisa kok, ya. Nah, tadi saya udah jelaskan, ini yang STEMIC masa depan dan daftar nilai ini, dan ini semua adalah label, ya. Itu label tuh yang ini. Kita klik, bikin selebar dari laporan kita, ya seginilah, ya. Klik lagi. Ini yang kedua ya, untuk tulisan daftar nilai. Nanti ngatur ukuran hurufnya ada belakangan. Kemudian ini garis nih, garis itu yang ini. Ini kita klik. Nah, jangan begini, nanti miring, dia harus jadi satu garis tuh. Nah, ya. Kalau begini nanti miring tuh, ya. Udah nggak bisa ditarik. Ini saya buktiin nih. Ini tuh, kalau begini nanti miring, ya. Kemudian berapa ini? NPM nama 5, ya, labelnya 5. Salah. Ini NPM. Kemudian nama. Kemudian berikutnya mata kuliah. Mata kuliah. Kemudian tanggal uji. Kemudian yang terakhir adalah nilai. Untuk nilai, angka nanti ini harus dirubah ke rata kanan. Kemudian garis. Ya. Nah, ini sisa kan? Ini sisa, katasin. Ya. Jangan sampai enggak, nanti kalau enggak dia jelek, ada baris kosong. Rapatin aja, pepetin. Nah, tuh. Pak, garisnya nggak kelihatan? Nggak apa-apa. Masih ada nanti di laporan. Sekarang detailnya ini, ya, section 1 ini menggunakan text box. Yang ikutin aja yang atas, ya, nih, ikutin. Kita bikin rapat nih, rapat dengan atas, ya, ini ikutin nih. Jangan. Ini klik, jangan dilepas, seret, ya. Sama lah kayak bikin user interface. Ya sebenarnya ini user interface laporan ini. Ya. Nah, ini kita rapatkan. Bahwa nanti di antara satu data dengan data yang lain jaraknya jauh-jauh. Kemudian untuk bagian bawahnya, ya. Jadi penutupnya itu hanya satu di terakhir, ya. Di terakhir, bukan di setiap halaman ada rata-ratanya. Rata-rata itu munculnya di akhir laporan, ya. Kita lihat contohnya. Kelihatan dari sini nih. Nah, ini ya. Jadi lihat, rata-rata itu muncul di halaman terakhir. Oleh karena itu rata-ratanya jangan ditaruh di page footer. Kalau ditaruh di page footer, nanti tiap halaman ada rata-ratanya, ya. Jadi kita taruh di report footer. Nah, berarti ini kita rapatkan, page footer yang nggak dipakai. Yang kita pakai adalah report footer. Nah, ini tinggiin.
Pertama, terserah. Kalau seperti ini, contoh yang ini dia ada garisnya. Tapi di contoh yang ini, nah ini nggak ada garisnya di bawahnya. Kalau seandainya mau ada garisnya, ya silakan dibikin garis ini, nempel dengan balok section ini. Ya, misalnya nggak usah lah kita ikutin ini aja. Berarti kita langsung function ya, function nih. Function ini sebenarnya text box juga nih. Kita klik. Ini untuk rata-rata. Nah, ini Pak Sam, nanti kita ubah. Kita mulai dari atas dulu nih. Ini saya gedein aja. Ini yang paling atas. Tadi judulnya STEMIC Amik masa depan. Ini udah diklik ke sini, cari caption. STEMIC garing Amik masa depan. Ya, ini hurufnya kecil. Ini pakai font. Di sini ada font. Ini fontnya Arial. Ini kita klik. Titik-titik ini, elipsis ini kita klik. Titik-titik ini namanya elipsis, kita klik. Nah, ini ukuran hurufnya digedein. Sebesar apa? Ya terserah kamu. Ya, maunya seperti apa. Ini cukup atau enggak? Atau mau kasih cetak tebal. Tuh, ya. Ketengahin. Tengahin di sini nih di alignment. Alignmentnya berarti center. Tuh. Ya, kemudian berikutnya di bawah adalah daftar nilai. Captionnya diisi. Daftar nilai. Ketengahin juga. Nggak usah cetak tebal. Nah, dah. Ini tadi NPM. Pak, name-nya nggak diganti. Sebenarnya untuk name, kalau yang tidak disebut-sebut di dalam program, nggak usah diubah, biar kita hemat waktu. Tapi kalau mau diubah ya silakan. LBL report, LBL judul, dan seterusnya. Silakan aja. NPM, kemudian ini nama. Ini tadi mata kuliah. Ini tadi tanggal uji atau tanggal ujian. Belum diklik. Ya nggak kayak otomatis di di user interface. Tanggal uji. Kemudian terakhir adalah nilai. Jadi kurang lebar. Oke. Ya. Ini adalah NPM, ya. Nah, nanti ini kita harus ganti name-nya, jangan teks 1. Ya, kita ganti sesuai dengan yang coding yang kita rencanakan aja, ya. Tuh. Report RPT ini report NPM. RPT NPM. Ya, di bagian name nih ya, namanya diganti. Ini RPT nama. Tadi saya double klik nih. Ini saya double klik nih, double klik. RPT mata underscore kuliah. Ini double klik di sini, RPT tanggal underscore uji. Ini RPT nilai.
Ini untuk fungsinya cuma satu, biarin aja, nggak usah diganti. Nah, kemudian untuk nilai rata kanan, jadi alignment-nya kita rubah menjadi right. Kemudian data formatnya nih, ya, data formatnya kasih number karena angka, desimalnya kasih desimal 1. Perlu pemisah ribuan nggak? Nggak perlu, karena nilai nggak sampai ribuan. Nilai tertinggi kan 100. Ya, ya kalau kamu kasih juga nggak ada gunanya, nggak ada ngaruhnya. Ya, dikasih juga nggak apa-apa, nggak salah. Cuman tidak ada pengaruhnya. Hanya desimal 1. Lalu ini apply, oke. Jadi ini rata kanan dan diatur formatnya. Oh, ini belum diubah rata kanan yang atas. Judulnya. Nah, kemudian yang di bawah ini fungsinya, ya. Ini kita rubah ini rata-rata, ya, average. Kemudian data formatnya number, desimalnya 1. Apply, oke. Ya, seperti itu ya. Nah, cuman kalau ini ya, untuk fill-nya kita isi menggunakan perintah seperti ini ya, nih, fill npm dan seterusnya. Lalu untuk yang rata-rata gimana? Ini cara ngisinya ini nih, ya, untuk menyatakan fill-nya. Jadi di sini kita cuman mengatur formatnya aja, data membernya nggak usah diisi ya. Itu ya. Nah, sampai di sini ya sebenarnya data reportnya udah selesai, tapi kita nggak tahu ini bagus atau tidak. Nanti kita akan lihat. Kalau seandainya nggak bagus, ini masih bisa diedit ya. Nah, ini simpan, namanya biarin data report, udah tersimpan. Sekarang codingnya kita kembali lagi ke form nilai, ke bagian view code ya. Dikaitkan dengan CMD laporan ya. Eventnya klik, ini udah betul eventnya klik. Kita pindahin ke bawah aja. Nih ya, nah, codingnya itu ini. Biar cepat, saya pakai copy aja biar videonya nggak terlalu panjang. Itu dia codingnya. Sekarang kita tes. Ya, ini yang akan mengaitkan tabelnya dengan data reportnya. Nah, ini cuman, oh ini belum dirubah rata kanan ini, yang kita edit. Balik lagi ke sini, data report. Ini. Nah, ini masih live nih. Jalanin lagi. Nah, tuh udah rapi. Kalau tambah satu data, dia otomatis nggak? Kita tambahin coba. Tuh, otomatis. Ya, ini kalau laporannya mau dicetak, ini ada ikon untuk printnya. Tinggal pilih merek printernya apa, langsung klik print, maka dia langsung cetak. Ya, tinggal klik di sini. Tutup ini nih, close-nya nih. Nah, ini dia. Oke, ya, demikianlah cara membuat laporan. Ini kita simpan.
Oke, selesai ya. Demikian cara membuat laporan.